الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى وصلاحا يا رب العالمين. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur dan hati-hatinya kita menjaga kehadiran Allah yang sampai hari ini masih memberikan kesempatan kepada kita semua, memberikan kesehatan, dan yang terpenting adalah keimanan dan keistiqomahan, sehingga kita masih dapat kembali melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan sholat berjamaah, dan melanjutkan dengan bersama-sama mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan dan berbagai macam kebaikan ini dicatat berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita berhenti pada ayat yang ke-40 dari surat Yasin, yang mana kita telah memulai dari ayat 23 pada pertemuan yang lalu dan berbicara tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada pertemuan yang lalu kita sebutkan tanda yang pertama yaitu bagaimana kemampuan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam menghidupkan kembali manusia yang telah mati, mereka yang telah diazab, dengan memberikan permisalan dengan kekuasaan Allah dalam mengembalikan kesuburan suatu tanah yang telah tandus. Itu yang pertama. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita sebutkan juga tanda kekuasaan Allah yang kedua, yaitu bagaimana Allah mempergantikan siang dan malam dan menjadikan bagi setiap waktu tempatnya masing-masing, sehingga tidak terjadi tabrakan ataupun hal-hal yang ganjil, atau semuanya berlangsung dengan penuh keteraturan. Dan itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang selanjutnya ini, ayat yang ke-41, Allah Subhanahu wa taala kembali menyebutkan satu tanda kekuasaannya lagi. Di dalam firman-Nya, wa ayatun lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhur. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ayat-ayat kami atau di antara tanda-tanda kekuasaan kami untuk mereka, maksudnya orang-orang musyrik di zaman Nabi dan seluruh manusia, anna hamalna dzurriyyatahum, bahwasanya kami, kata Allah, hamalna, membawa atau menyelamatkan dzurriyyatahum, keturunan-keturunan mereka atau orang-orang tua mereka. Ini maksudnya adalah orang-orang yang ada di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Fil fulkil mashhur, di sebuah kapal al-mashhur yang penuh dengan muatan. Wa khalaqna lahum, dan kami ciptakan bagi mereka mimithlihi, sesuatu yang semisal dengan perahu itu, mayakabun, yang mereka kendarai. Wa in nasha, kata Allah, jika seandainya kami hendak menghriquhum, menenggelamkan mereka, fala sarikha lahum, kata Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada yang bisa menolong mereka, wala hum yunqadhun, dan mereka juga tidak akan ditolong. Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin, akan tetapi semua itu tidak terjadi, kata Allah, karena rahmat kami, dan kami biarkan mereka merasakan kesenangan sampai waktu yang telah ditentukan. Ini firman Allah surat Yasin ayat 41 sampai 44. Ya, demikian terjemahan singkatnya. Baik. Pada potongan ayat ini atau beberapa ayat ini, Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kembali bagaimana kekuasaan Allah saat Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nuh alaihissalam dan umatnya yang beriman tentunya. Tentu untuk memahami bagaimana kekuasaan Allah, bagaimana hebatnya Allah dalam menyelamatkan mereka, maka terlebih dahulu kita harus kembali mengulang apa yang terjadi dengan mereka. Jadi sehingga kita bisa membayangkan betapa dahsyatnya keadaan saat itu, sampai-sampai apa yang Allah lakukan berupa penyelamatan itu
menjadi sesuatu yang luar biasa. Ini berhubungan dengan kisah Nuh alaihissalam. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nuh alaihissalam adalah seorang nabi dan rasul pertama. Namanya adalah disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam kitabnya Qasasul Anbiya. Dia menyebutkan nasab daripada Nuh alaihissalam. Yang pertama, dia adalah Nuh bin Lamak. Itu nama bapaknya, bin Matushil, agak sulit namanya, bin Khanuh. Khanuh ini kata Ibnu Katsir, yang diduga dia adalah Idris alaihissalam. Khanuh. Kemudian bin Yarid, bin Mahlail, bin Qainin, bin Anush, kemudian bin Shis atau bin Adam alaihissalam. Ini keturunan Nuh atau garis nasabnya Nuh alaihissalam. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwasanya antara dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, antara Nabi Nuh dan Nabi Adam alaihissalam, kata Ibnu Abbas itu asyratul qurun. Asyratul qurun ini jadi kalimat qurun dalam bahasa itu maknanya ada dua. Makanya para ulama sejarawan itu berbeda pendapat. Karena kalimat qurun yang pertama dia memiliki makna abad. Jadi kalau 10 abad berarti ada 1000 tahun ya. Itu makna yang pertama. Tapi kadang kalimat qurun dalam bahasa Arab itu artinya generasi. Jadi satu generasi boleh jadi lebih dari 100 tahun. Nah, yang jelas ada rentetan waktu yang cukup panjang antara masa Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi Adam alaihissalam. Kenapa kita sampaikan jarak masa ini? Karena dari masa Nabi Adam alaihissalam sampai Nuh alaihissalam itu tak ada satupun manusia yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya di atas tauhid. Itu yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Kana an-nasu ummatan wahidah." Kata Allah, dulu manusia itu adalah umat yang satu. Maksudnya semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang kafir, tidak ada yang musyrik. Semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian di masa Nabi Nuh, disitulah pertama kali terjadi kesyirikan. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Nuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu," menceritakan masyarakat di zaman Nabi Nuh, "La tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra." Ini ada beberapa nama yang disebut. Kata Ibnu Abbas, nama-nama yang disebut Waddan, Suwa'an, Yaghutha, Ya'uq wa Nasra, ini adalah nama-nama orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh. Jadi mereka orang-orang soleh ini ibaratnya panutan lah, ya, seperti ulama, panutan. Kemudian mereka itu meninggal dunia. Namanya panutan, ulama besar misalnya, cintai atau imam besar atau apapun. Ketika dia meninggal dunia atau misalnya mendapatkan musibah, ya, otomatis orang-orang yang beriman ikut merasakan kesedihan. Inilah yang terjadi di masa Nabi Nuh alaihissalam. Jadi ketika mereka meninggal, kemudian orang-orang atau pengikut-pengikutnya mencoba untuk tetap mengenang orang-orang yang soleh ini, ya, agar mereka tetap semangat beribadah. Maka dibuatlah, dipampanglah foto-foto mereka. Ada lukisan, ya, foto lukisan. Ya, lukisannya dipampang agar setiap lihat teringat. Akhirnya semangat. Kemudian setelah berjalan, sekian hadis, ya, berjalannya waktu yang panjang, kemudian generasi setelahnya kemudian membuat patung agar lebih nyata. Kalau foto kan kurang keren kalau bisa, kita buat patung. Jadi biar lebih nyata, dibuatlah patung. Tapi mereka nggak sembah, nggak ada yang sembah, cuma sebagai penyemangat saja. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan ketidaktahuan kan biasanya begitu. Jadi ceritanya itu makin panjang, tercampur-campur, sampai kemudian kata Ibnu Abbas, patung itu kemudian disembah. Itulah kesyirikan yang pertama terjadi di muka bumi. Saat kesyirikan itu terjadi, maka diutuslah Nuh alaihissalam sebagai seorang nabi dan rasul yang pertama. Kalau Nabi Adam itu nabi, tapi rasul yang pertama adalah Nuh alaihissalam. Diutus untuk mengembalikan manusia kepada tauhid. Sebagaimana firman Allah, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa yajtanibut taghut." Dan kami telah utus pada setiap umat itu rasul agar mereka menyerukan manusia untuk meninggalkan taghut, yaitu sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan
mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nuh alaihissalam itu ketika diutus, ada beberapa riwayat juga dalam Qasasul Anbiya Ibnu Katsir menyebutkan sebagian mengatakan umurnya 55 tahun ketika diutus menjadi seorang nabi. Jadi ketika kesyirikan itu terjadi, Nabi Nuh itu sudah ada. Nanti di umur 55 baru beliau diutus. Dalam riwayat yang lain dikatakan umurnya 350 tahun. Sebagian riwayat mengatakan 480 tahun. Kalau mau bayangin susah ya. Soalnya Nabi Muhammad 63 tahun lebih umurnya. Jadi memang umat-umat terdahulu umurnya banyak-banyak. Jadi Nuh alaihissalam, jadi kalau dalam Quran masa dakwahnya itu walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi, kata Allah, dan kami telah utus Nuh kepada kaumnya, falabitha fihim, maka dia tinggal bersama mereka untuk berdakwah alfasanatin illa 50 'am. 1000 tahun dikurang 50. Berarti dakwahnya 950 tahun. Dihitung dengan umurnya diutus, lebih panjang umurnya, insyaallah. Jadi Nabi Nuh itu berdakwah selama 950 tahun. Tapi kalau dihitung dari umur lahirnya tentu lebih panjang hidupnya. Itu Nabi Nuh alaihissalam. Jadi dalam waktu yang panjang ini, Nabi Nuh itu kemudian mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya sangat banyak. Tidak bisa kita bacakan semuanya, sangat banyak sekali ayatnya. Yang jelas dalam usahanya itu kata Allah Subhanahu wa taala sebenarnya dijelaskan di dalam surat Hud, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Jadi tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit. Jadi di masa Nabi Nuh itu kekufuran dan kemusyrikan luar biasa. Saking luar biasanya sampai-sampai kemudian Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Kata Nabi Nuh, "Rabbi la tadhar 'ala al-ardi min al-kafirin dayyara." Kata Nuh, wahai Tuhanku, janganlah kau sisakan satu rumah pun di atas bumi dari rumah-rumah orang kafir. Doanya sangat banyak. Makanya asalnya juga sekarang, kalau Nabi kita Nabi Muhammad itu ketika dilempar bulatan Taif berdarah-darah, malaikat gunung datang menawarkan, mau enggak saya angkat ini gunung, saya hantamkan di Taif. Nabi Muhammad enggak mau. Kata Nabi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku karena mereka enggak tahu. Kalau Nabi Nuh Nabi Nuh beliau yang minta, Rabbi la tadhar 'ala al-ardi min al-kafirin dayyara. Alhamdulillah Nabi Muhammad enggak tahu lagi. Sudah enggak ada. Kata Nabi Nuh, innaka in tadharhum, sesungguhnya ya Allah, jika engkau membiarkan mereka di atas bumi, yudhillu ibadak, mereka akan terus menyesatkan hamba-Hamba-Mu, wala yalidu illa fajiran kafara, dan mereka tidak akan melahirkan keturunan kecuali keturunan yang fajir. Fajir itu penjahat artinya, mendosa, kafar, dan keturunan yang kafir. Itu doanya Nabi Nuh, makanya dijawab langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Ini mulai masuk tanda-tanda kekuasaan Allah. Kalau di dalam surat Al-Qamar, ya, wa qalu majnun wa zujir. Jadi ketika Nabi Nuh dihina-hina, kemudian ditolak sampai dikatakan orang gila, orang yang terkena sihir, barulah dia berdoa, Rabbi anni maghlubun fantasir. Ya Allah, aku telah kalah, maka tolonglah aku. Maksudnya dakwanya tidak berhasil, maka tolonglah aku. Kemudian di sini Allah menjawab doanya Nabi Nuh. Apa kata Allah? Fafatahna abwaabas sama bima'in munhamir. Ini bentuk azab yang bisa kita bayangkan. Kebetulan sekarang lagi musim banjir atau longsor. Ada yang kita bayangkan. Wa fajjarna al-ardha 'uyunan faltaqa al-ma'u 'ala amrin qad qadir. Jadi Allah menggambarkan, kata Allah, fafatahna abwaabas sama. Kata Allah, maka kami buka itu langit. Jadi langit itu seperti pintu dibuka. Bima'in munhamir. Jadi ma'in munhamir itu adalah air yang jatuh deras dalam waktu yang sangat lama. Jadi hujannya deras. Hujan deras gimana gambarannya? Pokoknya deras sekali, dia jatuh sekaligus, karena biasa hujan itu sekaligus jatuh. Itu fafatahna. Jadi langit itu seperti dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan tidak ada yang turun dari langit kecuali air. Jadi dia dihantam dari atas, kemudian wa fajjarna al-ardha 'uyunan. Bukan cuma dari atas, tapi kata Allah, kami pecahkan itu tanah sehingga mengeluarkan air juga. Jadi dari dua sisi. Kalau kita kan hujan, sungai meluap, banjir. Kalau ini tidak hujan, tanahnya dipecahkan sama Tuhan.
Jadi tanah itu dibuat terbelah sampai air-air yang dalam perut bumi keluar semuanya. Kemudian menghantam, jadi kaumnya itu dihantam dari atas, dihantam dari bawah. Kita kan baru dari atas aja, itu udah banyak yang mati. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana saat itu hujan turun, langit itu dibuka oleh Allah, semuanya air. Kemudian bumi juga mengeluarkan air seluruhnya. Nah, makanya disinilah dahsyatnya azabnya Allah bagi umatnya Nabi Nuh. Sampai-sampai mayoritas mufassirin mengatakan bahwa saat itu seluruh bumi itu tenggelam. Tidak ada satupun daratan melainkan seluruhnya terendam oleh airnya. Banjir yang terjadi saat itu. Bahkan gunung-gunung semuanya terendam. Bisa kita bayangkan kalau satu bumi terendam. Ciliwung meluap aja kan udah lumayan. Banyak korban. Ini seluruh bumi tenggelam pada saat itu. Inilah azabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ketika bumi kemudian mengeluarkan air dan langit memuntahkan airnya, nah, disitulah Nabi Nuh kemudian Allah perlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan Allah. Karena sebelum, jadi ketika Nuh berdoa, Allah jawab doanya, maka Nuh diperintahkan untuk membuat kapal. Kan sering kita dengar. Itu banyak dalam Al-Quran, salah satunya dalam surah Hud. Wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Jadi ketika Nuh berdoa, diberikan wahyu kepada Allah, buatlah kapal dengan pengawasan dan petunjuk dari kami, dan kamu juga tidak usah urus lagi mereka yang zalim, misalnya orang kafir, innahum mughraqun, karena mereka pasti ditenggelamkan. Jadi saat itu Nuh diperintahkan membuat kapal, maka beliau membuat kapal di atas gunung. Direkam banyak dalam Al-Quran. Maka di saat beliau membuat kapal, alaihi salam, orang-orang masyarakat itu heran, ini ngapain buat kapal di atas gunung? Ya. Makanya saat itu beliau dihina, dilecehkan, ditertawai, dibilangkan gila dan lain sebagainya. Sampai kemudian kata Nuh, qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Kata Nuh alaihi salam, tidak apa-apa, kamu ngejek-ngejek aja saya, nanti saya ngejek kamu, sebagaimana kamu mengejek saya sekarang. Ini perkataan direkam di dalam Al-Quran. Kemudian fasawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adzabun yukhzihi wa yahillu 'alaihi 'adzabun muqim. Kata Nuh, nanti kalian akan tahu siapa yang diazab dan siapa yang akan selamat. Kata Allah, hatta idza jaa amruna, sampai kemudian ketika datang perintah kami. Jadi tanda datangnya perintah Allah itu adalah wafarat tanur. Jadi tanur itu sebenarnya kayak panci. Panci kalau kita masak di dapur yang kayu, ada panci ditaruh air, kalau dia mendidih kan dia bunyi. Kalau yang pakai kayu, masak kayu kan panasnya. Nah itu tanur itu yang apa namanya, didih air yang bunyi itu tanur namanya. Nggak tahu bahasa Indonesia ya. Jadi tanur itu suara-suara air yang mendidih. Nah, jadi ketika banjir akan datang, tanah akan pecah, itu ada bunyi yang muncul. Sebagian ulama tafsir mengatakan getaran. Dia bergetar sampai-sampai panci-panci yang ada di dapur itu pun bergetar dan bergemuruh. Ini tafsiran yang lain. Tapi yang jelas tanah itu bergemuruh. Ada suara yang asalnya itu tidak ditahu dari mana. Itu sebelum air langit memuntahkan air dan bumi mengeluarkan air. Ada suara yang sangat kencang. Jadi orang-orang mulai ketakutan. Saat itu terjadi dan Allah qul nahmil fiha min kullin zawjayn itsnain. Nah, inilah wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatan. Ini yang diperintahkan oleh Allah. Dzurriyyah di sini adalah orang-orang yang beriman di zaman itu. Jadi kata Allah, qul nahmil fiha min kullin zawjayn itsnain. Diperintahkan untuk membawa orang-orang yang beriman dan hewan-hewan berpasang-pasangan, maksudnya betina dan jantan. Ya, karena untuk nanti setelah banjir kan orang akan hidup kembali. Nah, disuruh bawa berpasang-pasangan, maka dinaikkan. Ya, tapi tidak disebut hewannya apa-apa saja ya. Saya mencoba cari penafsiran, nggak ada. Kata-kata dari Israiliyah, dari kitab-kitabnya Ahlul Kitab. Adapun dari ulama Islam nggak ada hewannya, kambing apakah nggak ada. Yang jelas Allah perintahkan supaya Nuh alaihissalam mengaku setiap hewan itu berpasang-pasangan. Ya, kalau ada jantan dan betina. Kemudian diangkut. Kemudian setelah itu terjadilah banjir. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan banjir itu wahiyya tajri bihim fi mawjin kal jibal. Jadi kata Allah, dia gambarkan bagaimana perahu itu jalan di tengah ombak. Tajri fi mawjin kal jibal. Kata Allah, ombaknya itu seperti gunung tingginya. Kebetulan saya orang lalu
kamu masih kecil, kamu itu ada ombak. Tapi saya belum pernah lihat ombak seperti gunung ini. Paling tinggi biasanya kalau kita berenang dulu paling 2-3 meter di belakang kita. Itu masih bisa di atas ya. Tapi kalau udah kayak gunung, Allah alam gimana? Kata Allah, wahiyya tajri fi maujin kaljibal. Jadi gunung itu, apa namanya? Ombak itu seperti gunung tingginya. Bisa kita bayangkan bagaimana kapal di tengah laut dihantam ombak yang tingginya seperti gunung. Wanada Nuh ibnahu wa kana fi ma'zil. Kemudian Nabi Nuh melihat anaknya namanya Kan'an. Jadi Nabi Nuh punya banyak anak. Yang kafir satu namanya Kan'an. Dilihat anaknya sedang ada di tengah ombak, dipanggil anaknya, ya bunayya kam ma'ana atau irkab ma'ana. Wahai anakku sini, wala takum ma'al kafirin. Kata Nabi Nuh, kamu jangan gabung sama mereka. Kemudian kata anaknya, qala sa'awi ila jabal. Saya akan cari perlindungan di gunung. Sementara ombaknya seperti gunung. Ya'simuni minal ma, agar saya terlindungi dari air. Kata Nabi Nuh, qala la 'asima al-yawma min amrillahi illa man rahim. Kata Nabi Nuh, tidak akan ada yang bisa melindungi siapapun hari ini kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Wa hala bainahuma al-maut fa kana min al-muqrahin. Maka kemudian mereka lagi ngomong, ombak yang seperti gunung memotong pembicaraan mereka, anaknya pun tenggelam. Itu bagaimana gambarannya? Kalau di dalam surat Al-Qamar, wa hamalnahu ala dzati alwahin wa dusur. Jadi digambarkan kapalnya Nabi Nuh itu seperti sebuah papan yang dibuang di tengah laut. Ya kayak papan dibuang di tengah laut, terus dihantam sama ombak. Jadi bisa kita bayangkan betapa dahsyatnya banjir atau kondisi saat itu. Itulah bagaimana Allah membinasakan orang-orang yang kafir saat itu. Nah, kita kembali pada ayat. Maka di sini kata Allah, wa ayatul lahum, dan di antara tanda-tanda kekuasaan kami selamatkan mereka. Karena memang dengan kondisi seperti itu sudah terbayang. Jadi kalau yang mau coba bisa naik ke kampung ini. Jadi kalau ada pulau namanya Wakatobi, pernah dengar Wakatobi, ada yang wisata. Sekarang udah naik pesawat. Kalau mau yang dahsyat itu naik kapal kayu. Itu di situ Citawakal sama Cinya. Itu ombaknya luar biasa. Itu dahsyat sekali. Jadi memang ya sangat luar biasa, susah dijelaskan gimana ya. Nanti langsung dicoba aja nanti ke laut sekali-kali naik kapal dihantam ombak, itu luar biasa. Pintar pandang tidak menjamin. Memang semuanya di tangan Tuhan. Kalau udah dihantam ombak, kapal miring air masuk itu luar biasa. Ya, Allah Subhanahu. Ya baik seperti itu. Jadi saat itu Allah gambarkan bahwa kami selamatkan mereka. Itu ombak yang 2-3 meter itu sudah lumayan buat kita lelah juga kalau di dalam laut. Apalagi kalau agak jauh dari darat, udah lewat garis pantai, itu lumayan melelahkan kita mana capek. Jadi bayangkan di tengah-tengah air yang ombaknya seperti gunung. Jadi memang kata Allah, kalau bukan Allah yang selamatkan nggak bisa, nggak ada lagi. Kata Allah, wa ayatul lahum, makanya Allah jadikan itu sebagai salah satu bentuk tanda kekuasaan Allah, bahwa Allah bisa menyelamatkan semua kapal yang diterpa oleh ombak yang besarnya seperti gunung, bisa selamat. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah, bahwa ombak itu Allah yang atur, gelombang itu Allah yang atur. Artinya tidak akan ada gelombang yang menghancurkan mereka. Karena apa? Gelombang itu memang diatur untuk menghancurkan orang-orang kafir. Itulah tanda kekuasaan Allah. Kemudian di dalam kapal itu isinya penuh dengan manusia dan hewan-hewan yang diperintahkan oleh Allah untuk dinaikkan di atas kapal. Jadi kapalnya itu penuh. Di kapal itu kembali di masalah kapal itu kalau penuh, penumpangnya banyak, terus dihantam ombak itu lebih ngeri daripada yang sedang-sedang. Karena kan kalau di kampung apalagi mudik penyeberangan laut itu kapalnya itu penuh. Sedang muatan 300 yang naik nggak sampai 700. Dari pegang 4 jam dengan di kapal itu pada saat dihantam ombak itu ngeri, miringnya itu ngeri sekali. Ya, ini penuh dengan makhluk hidup, dengan ombak yang segede itu luar biasa. Tidak terbalik, tidak pecah dan tidak hancur. Titanic aja, ya hantam gunungnya sudah hancur. Subhanallah. Itu. Nah, inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Dan kata Allah, dan kami juga menciptakan perahu seperti itu. Jadi maksudnya di sini adalah ada perahu-perahu lain. Ini tafsiran pertama. Jadi perahunya Nabi Nuh itu tidak satu, ada beberapa perahu di belakang. Kita kan tahu di film kan satu.
film-film kartun. Nah, tapi para ulama tafsir mengatakan wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Dan kami juga menciptakan untuk mereka seperti perahu itu. Tapi kata para ulama Quran sedikit berbeda. Karena kalau cuma satu gak cukup nanti. Sebagian mufassir yang lain itu bukan perahu yang dimaksud. Kata mereka wa khalaqna lahum min mithlihi, dan kami ciptakan juga bagi mereka sesuatu yang mereka tunggangi. Maksudnya kata sebagian para ulama yaitu onta yang ditunggangi nanti di darat. Jadi yang pertama ini adalah tunggangan di laut, yang kedua tunggangan di darat. Tapi tidak kurang nyambung sama isi ayat. Jadi dikomentari sama para ulama tafsir itu bukan pas. Lagi ngomong banjir tiba-tiba ngomong onta, jadi gak pas kata Allah. Jadi mayoritas ulama mengatakan ada kapal lain yang juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak sebesar kapal yang utama. Ya, ada kapal-kapal lain di belakang yang juga ikut mengangkut orang-orang yang beriman dan hewan-hewan. Dan itu semua adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kondisi seperti itu, jadi kapalnya kita nggak tahu kapalnya pakai layar atau tidak. Kalau mesin nggak mungkin ya mesin. Kalau pakai layar atau gimana, Allah kita nggak tahu bentuknya seperti apa. Jadi kalau penafsiran yang ada itu ada yang mengatakan panjangnya sekian ribu meter ada, dan seterusnya Allah ada. Sampai mitosnya pun ada kapal Nabi Nuh bernyambung di gunung gitu. Sampai di Indonesia ada juga gunung yang katanya kapal Nabi Nuh di atas. Allah Taala a'lam. Yang jelas di saat semua bencana itu terjadi dengan segala kedahsyatannya, Allah kemudian menghentikan banjir itu dengan seketika. Jadi berhentinya itu langsung berhenti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i." Jadi kata Allah, dan kami firmankan, dikatakan kepada tanah, kepada bumi, ya ardu bla'i ma'aki. Jadi ibla' itu disuruh telan. Kita kalau ibla' itu kayak makanan, enggak dikunyah langsung ditelan. Jadi Allah menggambarkan ya ardu bla'i. Jadi itu air itu langsung ditelan oleh bumi, langsung bilang dia. Wa ya sama'u aqli'i. Aqli'i itu disuruh seolah-olah air yang jatuh itu disuruh naik kembali. Ini perumpamaan teman-teman. Artinya ini menggambarkan betapa cepatnya berhenti. Jadi ketika Allah suruh berhenti, langsung seketika berhenti. Air pun kering, hujan pun berhenti. Ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidha ma, dan air pun kemudian hilang. Jadi pas Allah firmankan semua langsung hilang kering. Subhanallah. Ini tanda kekuasaan Tuhan. Kalau kita kan ada pawang hujan ya. Pawang hujannya udah syirik, hujannya kagak berhenti kan. Kalau ini Tuhan sekali berfirman, hujan langsung berhenti. Ridha wa qudiya al-amru wastawat 'ala al-judi. Kemudian saat air itu surut, kapal Nabi Nuh itu nyangkut di bukit Judi. Itu juga ada di Indonesia. Kayak ada yang mengaku katanya kapal Nabi Nuh ada di mana gitu. Kapal Nabi Nuh berdasarkan teks Al-Quran yang pun di bukit Judi. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah di ayat ini, ayat 41 dan 42, Allah mengatakan wa ayatun lahum, dan di antara tanda-tanda kekuasaan kami untuk mereka orang-orang musyrik dan seluruh manusia, anna hamalna dzurriyyatahum, artinya kami menyelamatkan orang-orang yang ada di masa Nabi Nuh alaihi salam. Fil fulkil masyhur, dalam sebuah kapal yang penuh dengan makhluk hidup, baik dari kalangan manusia yang saya katakan tadi wa ma'amana billah tadi, yang sedikit yang beriman itu, dan kata para ulama wa baqiyatul hayawanat, dan sisa-sisa hewan-hewan yang digambarkan dalam firman-Nya qul nahmil fiha min kulli zawjayn itsnain, yaitu hewan-hewan yang berpasang-pasang. Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun, dan Allah juga Subhanahu wa taala menambahkan atau membiarkan beberapa kapal yang juga mengangkut agar tetap selamat walaupun ukurannya lebih kecil. Jadi Allah ingin menggambarkan bahwa keselamatan dan kecelakaan itu semua di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada sesuatu apapun yang bisa menghalangi ketika Allah hendak mencelakakan seseorang, dan tidak ada seseorang pun yang bisa mencelakakan kita ketika Allah mentakdirkan kita untuk selamat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in yamsaska Allahu bi'amrin fala kashifa lahu illa hu." Jika Allah menghendaki kita untuk mendapatkan atau kamu yang saska bidurrin, sesuatu yang buruk, fala kashifa lahu illa hu, maka tidak akan ada seorang pun yang bisa mengangkat keburukan itu kecuali Allah. Wa in yuridka bi khairin, dan ketika Allah menginginkan kebaikan untuk kita, memberikan keselamatan, fala radda li fadli, maka tidak akan ada
bisa menolak kebaikan itu, yang bisa menggagalkan keselamatan itu. Makanya kita dalam hidup udah santai aja, diancam bismillah, pokoknya sama Tuhan, tapi tetap waspada. Jangan diancam santai juga, ada Allah yang tolong. Tapi kita nggak waspada, ya soalnya kita diancam bismillah, kita kasih hati, Allah yang tentukan, nggak usah takut. Kita diancam saya santai dengan benar, nggak usah takut. Wa ma hum bidarrina bihi illa biiznillah. Mereka tidak bisa memberikan kemudaratan kecuali dengan izin Allah. Tetap kita berbuat baik, tetap kita ibadah, nggak usah pusing. Tapi tetap waspada, tetap hati-hati, tetap menjaga segala macam sebab. Tetap kita putus setiap sebab, tapi selalu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang terjadi kepada umatnya Nabi Nuh. Di tengah kemustahilan mereka selamat karena Allah mentakdirkan mereka untuk selamat. Makanya kata Allah, wa inna sya, andaikan kami mau nughriquhu, kita tinggal tenggelamkan gampang. Fala sarikha lahum wa lahum yunqadun. Kalau kami mau tenggelamkan, maka tidak akan ada yang bisa tolong mereka, dan mereka pun tidak akan ditolong. Artinya ketika Allah berniat untuk mencelakakan kita hari ini, jadi gak usah protes, kita jadi kita bangun kita. Alhamdulillah gak mati misalnya, lutut terkupas, alhamdulillah daripada temboknya jatuh, lebih parah. Kan biasanya orang kan kesenggol dikit di jalan, kamu udah santai aja masih daripada kelindas, masih penting kesenggol motornya. Kalau kepalanya kelindas nggak bisa ngomong lagi mati kita. Makanya Nabi mengajarkan doa kepada kita. Kalau kita dapat kebaikan, kita baca alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, kita puji Tuhan. Di saat kita mendapatkan keburukan atau kesulitan apa? Alhamdulillah yang ada lihat semuanya alhamdulillah. Kita susah alhamdulillah, dapat yang buruk juga alhamdulillah. Nanti kan orang tanya, oh, alhamdulillah dulu kita kan alhamdulillah, susah alhamdulillah, baik juga alhamdulillah, gak ada bedanya. Tetap karena apa-apa yang sulit yang membuat kita susah, boleh jadi itu yang terbaik untuk kita. Karena kita jalan pulang kerja kesenggol, kita berhentikan berhubung di jalan. Kalau kita gak kesenggol, aslinya kecelakaan kita. Tapi kata Tuhan, biarlah senggol motor aja, biar berhenti di situ tekan. Padahal kalau kita tidak senggol motor, boleh jadi kita ketabrak kereta di rumah. Jadi ada hal-hal yang kadang-kadang itu kita tidak suka, tapi sebenarnya itulah yang terbaik. Dan inilah yang terjadi kepada Nuh alaihi salam. Makanya kata Allah, illa rahmatan minna, bahwasanya penyelamatan Allah kepada mereka itu adalah bentuk kasih sayang Allah terhadap mereka, wa mata'an ilahi. Dan Allah ingin agar mereka itu merasakan kenikmatan hidup sampai pada waktu yang telah ditentukan. Dari kondisi ini kita melihat betapa dahsyatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah bisa menjadikan kondisi alam ini berubah sesuai keinginannya. Kita lihat sekarang di negeri kita, banyak daerah-daerah yang mungkin dahulu nggak pernah bencana, termasuk di kampung kami sana. Ya, semenjak adanya tambang-tambang yang masuk, dulu kita nggak pernah menghayal waktu kecil dengar ada banjir, longsor, nggak ada di kampung. Tapi hari ini subhanallah, kita sampai nggak paham gimana bisa ada banjir, nggak kebayang. Itulah Allah yang mentakdirkan, tentunya ada sebabnya. Ada beberapa daerah di Sumedang ya, misalnya di longsor, ada yang banjir. Itu kan sebelumnya termasuk di Kalimantan Selatan. Sebelumnya banjirnya itu aja kemarin sampai tenggelam. Itu ada hal-hal yang di bawah kehendak Allah yang tentunya ada sebabnya. Tapi yang terkadang membuat kita tidak tahu. Satu hal yang pasti, bagaimanapun kondisinya kita tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di balik ketaatan itulah kita akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Sesulit apapun, tenang aja, tetap taat, tetap istiqomah. Akan ada ketenangan yang kita dapatkan. Makanya di sini disebutnya Nabi Nuh ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dan ini bisa kita jadikan pelajaran yang sangat berharga untuk pertemuan malam ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qamar ayat 14-15, kata Allah, "Wa laqad taraknaha ayatan." Dan kami telah membiarkan kisah Nabi Nuh ini sebagai suatu tanda. Fahal min muddakir, apakah ada orang-orang yang belajar? Fa kaifa kana 'adzabi wa nuzur, bagaimana dahsyatnya azab dan bagaimana pernyataan. Jadi Allah ini hendak memberikan kita pelajaran, kita renungkan. Jadi kita bayangkan ini, ketika Nabi Nuh disuruh buat kapal, ada nggak Nabi Nuh nanya, Allah buat apa buat kapal? Nggak ada. Nabi Nuh disuruh dia buat, Tuhan yang suruh pas jalan.
Begitu pula dengan nabi-nabi yang lain direkam dalam Al-Quran banyak. Nabi Ibrahim waktu disuruh loncat di dalam kan dibilang sama Allah jangan takut. Nabi Ibrahim kan langsung loncat dia. Nabi Ibrahim pernah tahu nggak di mana dibisik? Loncat aja, dia nggak dikasih tahu. Pokoknya disuruh loncat, nggak usah takut. Tapi nggak dikasih tahu kalau apinya itu bakal jadi dingin. Nabi Musa ketika dikejar sama Fir'aun, udah sampai di ujung laut. Fir'aun sudah dekat sampai kata teman-temannya, Inna la mudrakun. Kata pemuda Musa, wahai Musa, Inna ini udah pasti, mereka udah yakin. Aduh, udah ketangkap mati kita. Apa kata Musa? Inna ma'iya rabbi sayahdi. Kata tenang, Tuhan akan memberikan petunjuk, tapi udah gak ada jalan. Di depan laut, di belakang pasukan Fir'aun. Teman-teman Nabi Musa udah putus asa mati kita. Udah dekat. Kata Nabi Musa, Inna ma'iya rabbi sayahdi. Kau takut, ada Tuhan berikan petunjuk. Kalau kita udah berubah, udah kacau. Ya umat zaman sekarang kan agak apa juga, agak susah nih. Kalau udah kita gitu, pas udah berontak kita sama Nabi Musa, kamu gimana sih? Gak jelas. Tapi umatnya tunggu juga mereka. Nabi Musa juga gak tahu mau ngapain. Dia tunggu perintah dari Tuhan. Berdiri aja di pinggir laut. Sampai kemudian Allah firmankan, pukulkan tongkatmu di batu. Kita nanya ngapain pukul tongkat di batu? Kalau kadang-kadang baik aja, ngapain pukul tongkat di batu? Nabi Musa tidak, karena Tuhan yang suruh dia langsung pukul. Nabi Musa gak pernah tahu bahwa tongkat itu akan membelah lautan. Gak tahu Nabi Musa. Gak dibisik sama mereka juga. Tak laut membelah. Gak. Cuma difirman wa auhayna ilaihi an idrib bi'asaka al-hajar. Kata Allah, dan kami firmankan kepadanya, pukul tongkatmu di batu. Gak dikasih tahu ada apa. Musa langsung pukul, laut terbelah. Sama Nabi Nuh disuruh buat perahu. Allah gak kasih tahu. Cuma bikin perahu di atas, dia buat. Diejek, ya pokoknya buat yang suruh. Nah, seperti itulah ketaatan para nabi. Jadi di saat Allah memberikan perintah, kerjakan. Entah hikmahnya apa, Allah kerjakan. Yang jelas Tuhan itu tidak akan mungkin menzalimi kita. Jadi Tuhan suruh kita kerjakan. Dalam Quran ini kerjakan. Dalam hadisnya sahih harus begini kerjakan. Masalah hikmah, masalah terserah itu Tuhan yang kasih. Tidak mungkin Tuhan memberikan keburukan. Karena ketaatan itulah yang akan melahirkan berbagai macam keajaiban. Yang dari keajaiban itu kita akan tahu bahwa Allah itu Maha Kuasa. Allah itu Maha Kuasa dan Maha segala-galanya. Tidak ada yang mustahil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah jika ingin sesuatu tinggal kun fayakun. Nanti ada di ayat surat Yasin. Allah itu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah itu jika menghendaki sesuatu, dia bilang kun jadi namanya tidak. Itulah bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka belajar dari tiga tanda kekuasaan Allah ini, maka jangan pernah ragu dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah ragu dengan ancaman, jangan pernah ragu dengan perintah. Apa yang diperintahkan kita kerjakan, apa yang dilarang kita tinggalkan semampu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita, keberkahan, dan yang terpenting adalah memberikan rahmat dan kasih sayang kepada kita semua, sehingga kata Allah sebagaimana digambarkan di ayat-ayat, wa mata'an ila hin, kita mendapatkan kenikmatan sampai waktu yang telah ditentukan, maksudnya sampai kita meninggal dunia. Apalah gunanya kita hidup, yang kita dapat cuma nikmat dunia, tapi nikmat iman tidak kita rasa. Ya, ketenangan tidak ada gunanya. Banyak orang-orang yang mungkin berkecukupan tapi hatinya gelisah. Ada orang-orang yang dia kekuatan tapi ceria, bahagia karena diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketenangan itu tidak akan pernah kita temukan kecuali dengan menjalankan syariat Allah dan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua, memberikan istiqomah sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.